Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wenda Desti Mulia dengan NIM 2303110716. Di sini saya ingin memenuhi ujian akhir semester literasi digital kelas B-21 dengan dosen pengampu Ibu Nur El Goldaman mengenai kolaborasi mata kuliah literasi digital dan mata kuliah yang ada di prodi matematika. Pada kesempatan kali ini saya mengambil materi mengenai penggunaan PowerPoint dan mata kuliah budaya Melayu tentang hubungan hukum negara, hukum adat dengan budaya Melayu. Dalam video ini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama yaitu hukum negara, yang kedua hukum adat, dan yang ketiga baru hubungan hukum negara, hukum adat dalam budaya Melayu. Yang pertama itu hukum negara. Apa itu hukum negara? Mungkin kita tidak asing lagi dengan hukum negara, di mana hukum negara adalah hukum yang dibuat oleh pemerintah dan berlaku di seluruh wilayah negara dan ditetapkan melalui proses legislasi dan pengadilan. Di mana hukum negara memiliki sifat yang mengikat dan bersifat umum serta memiliki sanksi yang diberikan oleh negara jika aturan tersebut dilanggar. Hukum negara juga dapat mengatur hubungan antara individu dengan negara serta antara individu dengan individu lainnya. Yang kedua itu hukum adat. Dengan hukum adat pun kita tidak merasa asing, pasti kita sering mendengarnya, yaitu di mana hukum adat adalah keseluruhan kaidah-kaidah atau norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Yang ketiga yaitu hubungan antara hukum negara dan hukum adat dalam budaya Melayu Riau, di mana pada Undang-Undang Dasar 1145 pasal 18B ayat 1 dan 2, yang pertama itu ayat 1, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dan pada ayat 2 itu negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Dimanapun terdapat video yang akan saya tampilkan. Tanggal 16 Mei 2013 menjadi hari yang memiliki arti luar biasa penting bagi masyarakat adat di seluruh Indonesia. Hari itu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan putusan MK nomor 35 garis miring PUU strip 10 garis miring 2012 atas permohonan yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara bersama dua komunitas masyarakat adat terhadap Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Putusan tersebut menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara, melainkan hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat adat. Putusan ini jelas merupakan momentum penting bagi perjuangan masyarakat adat dalam mendapatkan hak-haknya. Putusan MK ini menjadi sebuah tonggak yang sangat penting karena putusan ini merefleksikan perjuangan masyarakat adat di Indonesia selama ini untuk mendapatkan pengakuan atas hak-haknya, wilayah adatnya, serta hak untuk mengelola kekayaan alam di dalam wilayah adat tersebut. Dan yang paling membesarkan hati, putusan ini kemudian diikuti oleh beberapa peraturan yang bersifat memperjelas keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Ini menunjukkan bahwa isu kepentingan masyarakat adat sudah mulai mendapatkan perhatian dan komitmen pemerintah. Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan untuk menindaklanjuti putusan MK 35, diantaranya Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 62 Tahun 2013 tentang pengukuhan kawasan hutan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan pelindungan hak masyarakat hukum adat, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala BPN Nomor 79 Tahun 2014 yang menjelaskan prosedur untuk verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang hak komunal atas tanah. Namun, tentu saja inisiatif kebijakan untuk mengakui dan mengakomodir hak-hak masyarakat adat ini tidak hanya hadir dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah di berbagai daerah di Indonesia juga telah mulai merencanakan pembentukan peraturan dan kebijakan daerah yang bertujuan mengakui dan melindungi keberadaan wilayah adat. Saat ini, sudah ada 124 produk hukum daerah mengenai masyarakat adat yang menyebar di 20 provinsi dan 44 kabupaten atau kota. Namun, kebanyakan produk hukum daerah tersebut berisi tentang lembaga adat 39%, diikuti produk hukum yang berkaitan dengan tanah, wilayah, dan hutan adat 36%. Saat ini, lebih dari 100 kabupaten atau kota sedang menyiapkan produk hukum daerah untuk pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat yang didampingi oleh organisasi masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi.
Selama pembahasan materi tadi, terdapatlah kesimpulan di mana dalam budaya Melayu Riau, hukum negara dan hukum adat memiliki hubungan yang erat dan dapat saling melengkapi dalam mengatur kehidupan masyarakat. Hukum adat memiliki peran penting dalam mengatur masalah adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat adat. Sementara hukum negara memiliki peran penting dalam mengatur kepentingan nasional. Dalam beberapa hal, hukum adat dan hukum negara saling berkonflik, namun dalam budaya Melayu, keduanya dapat diintegrasikan dengan harmonis. Baiklah, itulah pembahasan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika video ini kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Bu Asi. Cukup sekian video ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.